Halo, perkenalkan nama saya Vidiana. Hari ini saya akan mempresentasikan final text saya sebagai virtual assistant yang mengerjakan project internship di Rakamin Academy yang berjudul From Content to Customer Insight. Di sini saya akan menjelaskan tentang diri saya sendiri, kemudian pendidikan dan pengalaman saya, project taxes yang saya kerjakan yaitu ada 4. Pertama, content evaluation, customer support pattern analysis, kemudian customer support reporting, dan juga social media captioning. Dan juga saya akan menginput hasil video rekaman saya pada presentasi hari ini. Tentang saya itu sendiri, perkenalkan sekali lagi, nama saya Vidiana. Saya merupakan seorang web developer dan graphic designer yang lulusan dengan jurusan Sistem Informasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya memiliki pengalaman di bidang web developer sama graphic designer kurang lebih 8 tahun dan juga memiliki pengalaman sebagai multidisipliner di berbagai bidang. Selain saya pernah bekerja di bidang desain grafis dan juga developer. Saya juga pernah bekerja sebagai digital marketer. Saya juga menguasai beberapa tools untuk web development seperti WordPress, React.js, HTML, CSS, dan juga mahir merancang antarmuka yaitu UI UX. Kemudian juga saya aktif dalam berorganisasi dan juga senang mempelajari berbagai macam desain ataupun kelas-kelas yang berkaitan dengan web development dan juga graphic designer. Alasan saya memutuskan untuk mencoba sebagai virtual assistant adalah saya pernah menjadi seorang personal assistant sebelumnya, yang dimana saya di saat itu membantu klien saya yang merupakan dari luar negeri. Kegiatannya dilakukan secara virtual, sehingga saya untuk mengupgrade skill dan juga lebih mendalami tentang bagaimana menjadi personal assistant secara virtual dan baiknya seperti apa, maka saya memutuskan untuk mengikuti project Rakamin internship untuk mendalami materi-materi tentang virtual assistant itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengalaman kerja saya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, saya merupakan seorang web designer dan graphic design. Saya pernah bekerja di PT Bumi Karya Muda selama kurang lebih setahun. Kemudian dilanjutkan bekerja di Ciciro Laundry sebagai social media specialist dan admin. Saya juga pernah selama 6 bulan. Kemudian saya pernah juga bekerja sebagai developer di IMOK, merupakan perusahaan yang bergerak di mental health. Kemudian saya juga pernah internship di PT Ifabula Digital Creative kurang lebih selama 3 bulan sebagai front-end developer intern. Saya juga pernah menjadi graphic designer di Better Me Indonesia yang merupakan perusahaan yang membuka jasa layanan tentang mental health juga. Dan saya juga pernah bekerja sebagai content creator designer di Pentis Pisak Jogja selama kurang lebih 3 bulan. Dan juga saya pernah bekerja di Museum Sadi sebagai WordPress developer intern. Pada proyek pertama, saya akan membahas tentang content evaluation. Seperti yang ditampilkan pada
slideshow saya, pada sisi kiri ada sebuah poster yang menggambarkan tentang Affiliate Cuantership Challenge, di mana memberikan informasi tentang program affiliates dari Rakamin jika seseorang bergabung sebagai program affiliates-nya. Dan juga dijelaskan juga periode masa tenggangnya dan juga link pendaftaran serta total hadiah yang didapatkan oleh para anggota affiliates yang mendaftar. Pada foto ini saya melihat ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Pertama, kelebihan pada poster itu visualnya cukup mencolok dan memiliki banyak elemen menarik. Salah satunya seperti bagian yang menonjol pada bagian hadiah-hadiah yang didapatkan oleh program affiliates yang bergabung. Kedua, semua informasi yang dibutuhkan sudah tersampaikan dan juga mencerminkan hadiah utama dalam bentuk visual. Kemudian ada mencantumkan juga informasi link pendaftarannya dan juga ada arahan aksi atau CTA dalam desain tersebut. Tetapi pada poster ini saya melihat ada beberapa kelemahan. Pertama, saya melihat kalimatnya itu masih terlalu panjang, melebihi 125 karakter. Kemudian dimana mungkin poster untuk sosial media tidak perlukan adanya tautan link secara di bagian posternya. Tetapi jika kalau dilakukan via WhatsApp, itu ada baiknya dicantumkan link agar pas orang membuka posternya bisa langsung directly klik pada gambar untuk membuka link pendaftarannya. Kemudian CTA-nya sebenarnya masih kurang eksplisit atau kurang mengajak agar seseorang bergabung atau mengikuti program affiliate ini. Dan juga saya melihat adanya kurangnya struktur AIDA di sini. Kemudian untuk pada captionnya, poster affiliate ini sebenarnya sudah ada, yaitu menjelaskan tentang captionnya itu cukup panjang sebenarnya, dan caption ini cukup memberikan penjelasan untuk mengajak seseorang untuk mengikuti program affiliate ini, tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana pendaftarannya walaupun sudah dicantumkan di poster, tetapi untuk mempermudah orang direct copy pada link tersebut tidak dicantumkan di dalam. Dan untuk bagian hashtag sudah cukup, tetapi bisa ditambahkan lagi atau diperbarui. Maka saya memberikan pembaruan atau ide pada caption sebelumnya yang cukup panjang dengan 2 paragraf menjadi satu paragraf pendek yang berisikan 2 paragraf pendek yang menonjolkan poin-poin atau CTA yang mengarahkan orang untuk directly dalam sekali bacaan sudah paham isi intinya. Seperti itu. Jadi kalimat pun yang disampaikan tidak lebih dari 200 kata, memberikan poin-poin yang menonjol pada kalimat captionnya, di mana mengapa kalau apa yang didapatkan oleh affiliates yang mengikuti challenge ini, misalnya dapat hadiah, HP, laptop, atau uang, membuat sebuah kalimat dengan sebuah kalimat di mana adanya kata gratis, di mana semua orang pasti menginginkan sesuatu yang gratis, terutama HP maupun laptop, apalagi uang tunai dengan jumlah yang cukup besar.
pasti orang memiliki ketertarikan jika ada disebutkan kata gratis. Karena orang yang mengikuti pasti tidak mengeluarkan biaya sehingga dapat mengattract orang tersebut untuk mencoba mengetahui lebih lanjut kalimat selanjutnya ini tentang program apa sampai dia memberikan HP, laptop atau uang ataupun TV seperti misalnya itu secara gratis seperti itu. Kemudian dijelaskan juga apa saja hadiah-hadiah yang didapatkan, lebih detail, kemudian juga periodenya dan juga link pendaftarannya tanpa orang harus mencari-cari lagi kepada poster. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer support pattern analysis. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya di bagian Canva rupanya ada kesalahan teknis sehingga saya membuka langsung dari sumbernya. Oke, seperti yang Anda lihat pada customer support data ini, di sini memberikan penjelasan tentang beberapa customer yang melakukan komplain dan diberikan beberapa kategori berdasarkan pada isi pertanyaan-pertanyaannya. Di sini kita terdapat 12 customer yang diberikan oleh Kakamin untuk saya melakukan filter dan memberikan insight dan rekomendasinya. Yang pertama, dari hasil filter saya bisa mengkategorikan kurang lebih berdasarkan kategori ada 8 kategori, yaitu pada kategori mekanisme program, jadwal program, syarat ketentuan, teknisi pelaksanaan, benefit non hadiah, akses link atau CTA yang tidak jelas, informasi hadiah dan juga informasi umum program. Dari sini bisa dilihat seberapa banyak atau sering orang menanyakan hal-hal yang mencakupi kurang lebih mirip ataupun sama. Dan di sini saya filter berdasarkan kategori untuk melihat berapa banyak kategori yang digolongkan, itu yang pertama. Baru dari sini saya akan filter berdasarkan isi pertanyaan yang sering ditanyakan. Sehingga insight dan rekomendasi dari saya di sini kategorinya itu saya mengubah sedikit menjadi 3 kategori mengenai pendaftaran, syarat kepesertaan, jadwal program dan juga hadiah beserta isi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, terkait pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah pendaftaran. Karena program pendaftaran ini mungkin setiap orang kurang jelas pada CTA posternya atau captionnya sehingga orang sering bertanya cara untuk mendaftar programnya seperti apa. Sehingga bisa dikategorikan berulang pada data file yang sudah difilter dan juga sudah diberikan dan karena pertanyaan ini paling sering muncul, isi pertanyaan itu berkaitan dengan cara melakukan pendaftaran pada programnya. Dan ini perlu karena pertanyaan sering berulang, maka perlu pada caption itu diberikan data lebih jelas atau call to action lebih jelas agar customer atau orang yang membaca pun sudah paham cara untuk melakukan pendaftaran pada program. Yang kedua, orang bingung link pendaftarannya ada di mana. Karena terkadang kala
pada email tidak dicantumkan atau tidak diberikan kejelasan link pendaftarannya seperti apa atau bagaimana, ataupun orang tidak mengetahui bahwa pada gambar poster itu bisa diklik gambar pendaftaran itu langsung untuk direct ke link pendaftarannya, sehingga bisa dicantumkan sedikit catatan atau call to actionnya untuk memperjelas cara untuk mendaftar atau mendapatkan link dan pendaftarannya seperti itu, baik melalui caption ataupun poster. Maaf atas gangguan batuk saya. Kemudian juga ada yang melalui WhatsApp menanyakan tentang program terakhir untuk dapat diikuti ataupun jadwal programnya. Terkadang kala ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan itu highlight tentang tanggal pada caption itu tidak diinformasikan, sehingga perlu ditambahkan informasi lebih jelas tanggal atau jadwal di bagian caption, ataupun bisa sedikit dipertebal pada bagian poster jika kalau seseorang diberikan via email untuk gambar event program ini, tetapi kalau jika melalui WhatsApp maka di highlight secara terpisah jadwal program itu berlangsung. Kemudian ada 2 yang tidak melakukan perulangan pertanyaannya, yaitu jika tidak memilih akun itu bisa mendaftar atau tidak melalui Instagram keduanya, dan satu lagi adalah hal yang didapatkan bisa apa saja. Kenapa demikian? Karena ada beberapa orang sudah tertarik untuk join dan ada beberapa mengira bahwa mereka akan mendapatkan sejumlah hadiah yang terinformasikan di gambar atau di poster, sehingga perlu diperjelas kembali untuk bagian hadiah diberikan lebih rinci. Hadiah itu sistemnya bagaimana didapatkannya, apakah secara undian atau secara ranking dari orang yang mendaftarkan affiliate program itu. Kemudian untuk bagian kalau pertanyaan yang belum punya akun bisa ikut atau tidak juga diperjelas, karena tidak semua orang bisa mengetahui bahwa orang harus memiliki akun atau tidak, dan juga persyaratannya, syarat ketentuannya juga sedikit diperjelas untuk mempermudah orang-orang yang ingin menjoin yang tidak memiliki akun atau tidak pernah menggunakan Rakame sekalipun, akhirnya mendaftarkan diri ke Rakame untuk mengikuti program affiliate seperti itu. Proyek ketiga saya akan membahas tentang customer support reporting. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan Google Sheet, dikarenakan pada Canva tampilan untuk Excel-nya tidak bisa full, sehingga saya tidak bisa menampilkan hasil kerja saya, tapi saya akan menampilkan secara terpisah dan menjelaskan secara terpisah terkait hasil customer support reporting-nya. Hasil insight yang saya dapatkan adalah waktu respon rata-rata masih cukup cepat, yaitu 31 menit. Kemudian rata-rata penyelesaian tiket membutuhkan sebenarnya lebih dari 2 jam dari saya lihat, dari estimasi tanggal di submit. Dan juga di sini harus adanya evaluasi untuk dilakukan lebih cepat untuk dalam
progres penyelesaian pada tiket-tiketnya. Kemudian terdapat 44% tiket yang terselesaikan di kontak pertama, sehingga perlu adanya SOP yang baru agar tiket-tiket terselesaikan lebih banyak. Yang kedua, tingkat kepuasan pengguna baru mencapai 32%, sehingga perlu dilakukannya peningkatan. Kemudian untuk rekomendasi yang saya bisa berikan adalah meningkatkan FCR dengan dilakukannya training dan juga memberikan FNQ secara internal. Jadi adanya FNQ, frequent answer question, yang sering disampaikan oleh customer yang sudah kita kumpulkan, kita rangkum dan dibuatkan dalam bentuk SOP ataupun dokumentasi FNQ dari customer ke customer yang sering mempertanyakan hal yang mirip ataupun sama, maka tim internal pun mengetahui cara untuk membalasnya lebih cepat daripada mereka harus menunggu atau mempertanyakan kembali satu persatu kepada head atau leads mereka terkait pertanyaan-pertanyaan dari customer. Ataupun juga bisa digunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum agar lebih cepat untuk membalas customer itu sendiri. Kemudian juga dibantu untuk membuatkan follow up CS kepada pelanggan yang memiliki skor kepuasan yang cukup rendah, karena itu dapat mempengaruhi hasil kinerja pada SOP dan juga SLA untuk reporting pada customer service. Oke, terima kasih atas waktunya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan bagian customer support dataset secara terpisah. Di sini merupakan data raw yang diberikan oleh Rakamin, di mana di sini ada beberapa channel, yaitu melalui WhatsApp, email, web chat, dan juga terbagi 3, WhatsApp, web chat, dan email. Dan juga di sini ada kategorinya serta subkategori pada kasusnya. Dan juga bagaimana leveling untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, dan bagaimana customer yang melakukan pertanyaan dijawab oleh agent dengan durasi respon time mereka seperti apa, kemudian resolution time per menitnya mereka seperti apa, dan juga customer satisfaction-nya yang diberikan oleh customer seperti bagaimana. Karena di sini data masih raw, kemungkinan besar data memiliki data yang duplicate, sehingga saya sudah melakukan remove duplication pada data tersebut. Dan juga di sini hasilnya pun terdapat 50 customer. Kemudian pada penilaian matriks seperti yang bisa Anda lihat, average responnya itu karena ini mencari nilai rata-rata, sehingga saya menggunakan rumus Excel average, kemudian memanggil data Excel yang halaman yang saya tuju, dan juga kolomnya. Begitu juga pada average atau rata-rata resolution time per menitnya. Saya menggunakan rumus average, kemudian memanggil dokumen atau halaman sheet sebelumnya atau sheet yang dituju, dan juga kolom yang dituju. Seperti Anda lihat di sini remove that
duplicate raw data. Kemudian untuk resolution time-nya ada di kolom J. FCR-nya juga sama. Di sini saya pakai count if. Count if ini jika kalau datanya itu value-nya true, untuk seperti yang saya dapatkan di first contact resolve, dan datanya false, di sini saya ambil data yang true semuanya, karena true maupun false biasanya kenapa dikategorikan berdasarkan hasil seperti itu. Dan saya ambil data true untuk first contact resolve-nya untuk melihat berapa persen data-data tersebut false, true, yang true atau sudah selesai itu sudah dilakukan. Dan ini dibagi per account. Account ini angka atau hitungan, per A ini sebagai inisial kategori dari sheet yang dituju, kemudian dari kolom yang sama dikalikan 100 karena kita mencarikan persentasenya. Begitu juga dengan CSAT skornya, kita mencari rata-rata, sehingga ini merupakan nilai customer stratification score, karena kita mau lihat apakah nilai rata-rata keseluruhan dari data tersebut lebih dari 5 atau masih di bawah 5, atau bisa dibilang kurang dari 4. Dari stratification score saya kategorikan kalau lebih dari 4 bisa dikategorikan baik. Itu ada berapa banyak? Rupanya cuma hanya dapat 9. Cuma 9 customer yang memberikan nilai 4, dan juga satisfaction rate-nya dalam persentase cuma hanya 18. Kemudian di sini berdasarkan kategori tiket, saya juga mengkategorikan ada berapa banyak list-listnya. Dan ini saya ambil pakai count if untuk mengambilkan data sheet dari yang dicantumkan, kemudian kolomnya ada di F2 berdasarkan kategori, dan juga A11 untuk mengambil jika kalau dari data sheet dari kategori F2 pada kolom F2 sampai F52 ada menyebutkan kategori akun akses ada berapa jumlahnya. Dan ini pun untuk agar saya tidak melihat, karena saya sebenarnya tidak melihat ada berapa banyak kategori di sini, saya pun menggunakan rumus, yaitu array constraint dan array formula serta unique, baru unique. Array untuk mengambil data tentang akun akses itu sendiri. Kemudian saya drag and drop sama. Setelah dapat rumus ini, terus saya drag ke bawah semuanya dan menghasilkan, dan semua kategori tiket yang ada di dalam produk duplicate ini semuanya keluar seperti itu. Kemudian saya melakukan sortir untuk melihat top 3 pada kategori tiketnya. Maka dari report customer support-nya pada periode 2 Mei sampai 6 Mei 2025, KPI card-nya atau matriks utamanya memberikan hasil bahwa average response time-nya dibutuhkan sudah cukup, tetapi bisa ditingkatkan kembali. Begitu juga resolution-nya
FCR rate-nya cuma 44 sehingga bisa dilakukan SOP untuk meningkatkan juga penerapan customer dan juga secara internal untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh customer itu sendiri. Dan juga untuk customer satisfaction juga bisa dikatakan cukup rendah, yaitu di angka 3, sehingga bisa ditingkatkan kembali untuk customer satisfaction-nya. Dan juga di sini bisa dibilang top 3 kategori tiket kategorinya ada 3, yaitu account access, technical issue, dan billing, yang menjadi bagian permasalahan yang selalu dihadapi oleh customer. Kemudian ini per grafik satisfaction score per harian oleh customer yang menggunakan baik melalui WhatsApp, web chat, maupun email. Kemudian saya akan menjelaskan proyek keempat, yaitu tentang social media captioning. Pada poster pertama menjelaskan tentang magang mengajak untuk user-user atau customer yang melihat di sosial media untuk mengikuti magang virtual Rekamen Academy. Di mana di sini saya membuat captionnya, yaitu bangun portofolio bareng lebih dari 20 plus perusahaan besar, magang virtual fleksibel, daftar yuk. Dan dicantumkan link pendaftarannya directly dengan ikon link website atau link link URL untuk pendaftaran. Mengapa di sini sebenarnya secara visual sudah mencerminkan dan memberikan informasi bahwa apa saja yang didapatkan, kemudian berapa banyak perusahaan, apa saja perusahaannya, ada terdapat logo-logonya, juga sudah dicantumkan juga link pendaftarannya. Dan sini saya membuat caption kurang dari 125 karakter, dan juga saya membuat ajakan CTA. Apa yang kenapa saya nyatakan membangun portofolio bareng? Karena orang-orang bingung mau bangun portofolio itu seperti apa dari awal. Kemudian rasa ingin membangun portofolio dengan sendirinya itu terkadang-kala orang itu mager. Walaupun ada inisiatif ingin bangun, tapi mereka masih merasa mager. Akhirnya kalau kita mengajak mereka untuk membangun portofolio bareng-bareng dengan perusahaan besar, mereka akan terpikir lebih terbuka, di mana mereka membangun portofolio ini untuk dirinya bisa masuk ke dalam job seeker atau menjadi salah satu calon-calon rekrutmen atau calon-calon peserta yang mendaftarkan pekerjaan di perusahaan besar dan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar secara ternama. Kemudian kenapa magang virtual fleksibel? Karena mencerminkan adanya melakukan kegiatan magang tanpa harus hadir di tempat, dan juga dilakukan secara online seperti itu. Kemudian poster kedua saya menjelaskan tentang early bird atau promo pendaftaran lebih awal untuk kegiatan bootcamp, di mana untuk kuota 15 orang pertama mendapatkan diskon hingga 65%. Sehingga saya membuat caption, daftar bootcamp sekarang dan hemat hingga 65%, kuota cuma 15 per orang loh. Kenapa saya menyebutkan daftar sekarang? Agar orang langsung daftar
sekarang juga. CTA-nya mengajak orang untuk melakukan pendaftaran sekarang, menyatakan kata hemat itu adalah mencerminkan orang Indonesia yang pengen ikutin kegiatan bootcamp tapi tidak mau mengeluarkan biaya terlalu banyak, sehingga kata hemat dengan hingga 65% menyatakan kalau kita memiliki diskon kepada mereka yang melakukan pendaftaran sekarang, di mana 15 orang pertama akan mendapatkan diskon lebih hingga 65% atau hemat hingga 1,4 juta. Dan juga saya mencantumkan link pendaftaran agar orang kalau tidak memerhatikan poster untuk link pendaftarannya, maka mereka sudah tahu di bagian caption ada link pendaftarannya. Kemudian pada gambar ketiga menjelaskan tentang promo lebaran kegiatan bootcamp pada Rakamin, di mana ini untuk 10 orang pertama dapat kuota untuk pembelian kelas bukan data science dengan harga 2,6 dan juga digital marketing hanya 2,4. Di sini captionnya saya bikin promo lebaran spesial bootcamp mulai dari 2,4 juta, kuota terbatas, daftar sekarang. Kenapa 2,4 juta? Saya cantumkan karena di sini digital marketing diinformasikan 2,4 juta starting formnya. Jadi saya mencerminkan mengajak agar user itu join untuk kegiatan bootcamp promo lebaran ini sebelum mereka tahu bootcamp apa yang dapat promo tersebut. Kemudian juga kenapa hanya kuota terbatas, karena ini lebih sedikit dan juga 10 orang tercepat, sehingga orang first time first serve yang akan mendapatkan harga 2,4 itu, terutama pada bootcamp digital marketing seperti itu. Dan juga sama seperti poster yang lainnya, saya mencantumkan link pendaftaran biar mereka pas membaca captionnya langsung direct ke link pendaftaran sebelum mereka kehabisan kuota. Di sini saya akan mencantumkan rekaman video saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berharap diberikan kesempatan untuk bisa berkenalan dengan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan tontonan hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika tutur bahasa saya masih kurang dan cara presentasi saya masih kurang. Tapi di sini saya pun juga belajar untuk melakukan presentasi dan juga menyusun bagaimana tata bahasa saya dalam mempresentasikan. Dan saya mohon maaf sekali lagi jika tutur bahasa saya kurang baik. Saya menerima kritik dan saran dan masukan untuk meningkatkan hasil presentasi saya untuk selanjutnya. Terima kasih atas waktunya.